Di rawa, hampir 100 roh hampa yang melayang-layang tertarik ke laut kesadaran Xian, yang kemudian ditelan oleh 5 iblis. Ketika semua roh hampa menghilang dari rawa, 5 iblis di laut kesadaran Xian langsung bermutasi. Di dalam laut kesadarannya, tubuh besar 5 iblis perlahan-lahan meringkuk dan berkumpul bersama. Untaian kesadaran jiwa diam-diam mengembun di tubuh 5 iblis, tampaknya memberi mereka semacam nutrisi yang diperlukan. Secara bertahap, 5 iblis terbungkus sepenuhnya, tampak seperti kepompong besar. Serangkaian roh yang melonjak keluar dari dalam kepompong itu dari waktu ke waktu. Semacam aura jahat dingin dilepaskan dari tubuh 5 iblis, membuat kesadaran jiwa di laut kesadaran Xian mengembun di atas, dan tampaknya siap menghadapi mutasi 5 iblis. Merasa kesadaran jiwa surut, Xian menunjukkan ekspresi emosional di wajahnya dan berhenti di rawa. Meskipun Qi Xiao, Zhao Feng, dan yang lainnya bertarung dengan monster rotan, setelah menyadari perubahan di wajah Xian, mereka semua diam-diam datang dan mengelilinginya. Zhao Feng dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di tubuhnya. Namun, melalui penampilannya yang linglung, mereka tahu bahwa dia tidak dalam situasi yang baik saat ini. Jika dia ceroboh dan membiarkan monster rotan memukulnya, atau diserang oleh prajurit lain, hidupnya mungkin akan dalam bahaya. Apakah mereka adalah murid-murid Divine Radiant Cult seperti Zhao Feng atau yang lainnya seperti Qi Xiao dan Kai Yi? Mereka semua tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Oleh karena itu, mereka secara otomatis memikul kewajiban untuk melindunginya, karena mereka takut kecelakaan yang tidak terduga mungkin terjadi pada tahap ini. Pada awalnya, kesadaran jiwanya mengalir ke 5 iblis dengan kecepatan lambat. Begitu 5 iblis mengembun menjadi benda bulat dan membentuk kepompong tebal, bahkan kesadaran jiwanya yang mengalir ke 5 iblis melambat. Pada saat ini, Xian tiba-tiba terbangun dengan panik. Perubahan 5 iblis di laut kesadarannya terus berlanjut, masih menyerap kesadaran jiwanya. Namun, dia tidak lagi terpengaruh oleh perubahan 5 iblis. Dia sekarang bisa mempertahankan kesadarannya untuk mengamati semua yang terjadi. Di tempat berbahaya ini, mengapa kamu tiba-tiba tersesat? Kai Yi menyalahkannya. Matanya yang indah memancarkan jejak kekhawatiran. Dia berada di samping Xian sambil tersenyum riang, tidak lagi membencinya karena bersikap kasar padanya di danau. Yan mengangkat alisnya, menatap kerumunan dan berkata dengan malu, terlalu banyak roh hampa untuk dicerna. Jangan khawatir, aku sehat sekarang. Terima kasih atas perlindunganmu, atau aku mungkin akan mendapat masalah. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang kini merasa lega, tersenyum ramah dan mengangguk kepadanya. Ada banyak monster rotan, jadi, sulit untuk menghadapi mereka. Kita akan tinggal di sini sementara untuk menunggu dan melihat perubahannya. Selama monster rotan masih ada di sini, rawa ini tidak akan tenang. Aku selalu merasa bahwa rawa ini harus tenang sehingga beberapa perubahan akan terjadi. Kecepatan gerak kekuatan Zhao Feng dan Li Yue dalam tubuh mereka melambat secara bertahap. Mereka merentangkan tangan mereka dari waktu ke waktu untuk menghadapi monster rotan yang berani mendekati mereka. Begitu monster rotan itu dipukul ke area lain di bawah pengaruh Zhao Feng, dia menyeringai dan menatap para prajurit di area lain dengan niat jahat. Xian terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah area Ye Zhangfeng dan Lin Zi, lalu memanggil dengan nada melengking, Ye Zhangfeng, kemarilah. Dari kejauhan, keempat orang dari kelompok Ye Zhangfeng tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi monster rotan. Karena mereka memiliki api sejati api penyucian untuk melindungi mereka, monster rotan tidak berani mendekati keempat orang ini. Ini membuat mereka aman dirawat tanpa takut akan ancaman monster rotan. Mendengar Xian memanggil, mata Ye Zhangfeng menunjukkan cahaya aneh. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk ke Lin Zi, Luo Xiao, dan Luo Meng, dengan enggan datang ke tempat Xian. Begitu keempat orang dari kelompok Ye Zhangfeng tiba, Zhao Feng dan Li Yue diam-diam berpencar. Anggota lain dari kultus cahaya ilahi juga memahami niat mereka, menyebar dan mengepung keempat orang dari kelompok Ye Zhangfeng, mencegah mereka melarikan diri. Wajah Lin Zi berubah sementara hatinya ketakutan. Setelah menerima 2 tamparan, Lin Zi tampaknya telah terbangun, menyadari kekejaman Xian. Karena itu, dia merasa sedikit takut pada Xian. Namun, dia tidak tahu apakah Xian memiliki niat buruk atau tidak.
Kedua bersaudara Luo Xiao dan Luo Meng tenang dan tidak mengatakan apapun. Mata mereka berkedip tanpa henti sambil diam-diam waspada. Mengapa kau harus begitu berhati-hati? Kai Yi tersenyum lembut, sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut, jika kami memang ingin menyakitimu, kau pikir kau bisa lolos dari kami? Kau seharusnya patuh. Tempat ini tidak sama dengan di luar. Jika kami ingin membunuhmu, kau pasti akan mati, tidak peduli seberapa berhati-hatinya kau. Wajah Lin Zi menjadi gelap, saat dia tanpa daya menurunkan kewaspadaannya. Xian, apakah kita berteman? Ye Zhang Feng maju ke depan. Wajahnya yang tampan tampak serius, dan matanya yang tajam menatap Xian. Xian membeku sejenak dan sedikit mengangguk, biarkan saja. Jika kita berteman, lalu mengapa rekan-rekanmu terus memprovokasi kita? Apakah kau sama seperti mereka? Apakah kau pikir kita mudah diganggu? Ketika kita berada di Laut Hengluo sebelumnya, aku tidak pernah menyakitimu dan juga membawa Xia seperti yang kau inginkan. Meskipun dia dibawa oleh orang-orang dari Tanah Suci, kita sebenarnya tidak berdaya dalam insiden ini. Bahkan jika dia tidak bersama kita saat itu, orang-orang Tanah Suci tetap akan menemukannya, kata Ye Zhang Feng dengan tenang. Xian mengangguk. Jika memang begitu, maka aku memang salah. Aku minta maaf. Karena ini terkait dengannya, aku agak terlalu emosional. Setelah mengatakan itu, dia menatap Zhao Feng, Li Yue, dan yang lainnya. Jangan terlalu memperhatikan. Dia adalah temanku. Tidak peduli apa kebenarannya, sebelum aku mengetahuinya, aku harap kalian menghormatiku dan tidak menggertak mereka. Setelah mendengar kata-kata Xian, Zhao Feng dan yang lainnya menyeringai dan mengangguk. Pandangan mereka ke arah kelompok Ye Zhang Feng menjadi tidak terlalu galak. Ye Zhang Feng menghela napas lega. Kenapa kau di sini? Karena kau sudah datang ke sini sebelum kami, apa kau tahu kalau ada yang aneh di rawa ini? Xian melihat sekeliling dengan penuh kecurigaan. Dengan banyaknya prajurit yang berkumpul di rawa seperti ini, mereka jelas tahu bahwa tidak mudah untuk berurusan dengan roh-roh hampa dan monster rotan. Tapi kenapa tidak ada yang pergi? Lagi pula, apa yang mereka tunggu? Pasti ada sesuatu yang aneh di daerah rawa ini, sesuatu yang menarik perhatian orang banyak ke sini. Kalau tidak, kenapa para prajurit ini tetap tinggal di sini meskipun mereka tahu bahwa tempat ini sangat berbahaya? Mata Zhao Feng dan yang lainnya berbinar, mereka semua menatap Ye Zhang Feng. Keraguan Xian juga yang ada di pikiran mereka sekarang. Mereka sangat penasaran mengapa kelompok Ye Zhang Feng juga tetap tinggal di sini. Dikatakan bahwa jiwa dewa murni dari tanah eksotis ini ada di rawa ini. Sumber informasi ini benar-benar dapat diandalkan. Namun, kami telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada pergerakan jiwa apapun. Ye Zhang Feng entah bagaimana bingung. Menurut guruku, jika jiwa dewa murni benar-benar ada, kemungkinan besar daerah itu berada di rawa ini. Sudah berapa lama kau di sini? 7 hari, kurang lebih. Selama 7 hari ini, cukup banyak roh hampa dan monster rotan muncul di rawa ini. Beberapa orang dari timku meninggal saat masuk ke sini. Banyak dari mereka berubah menjadi roh hampa setelah mereka meninggal. Tampaknya setelah orang meninggal di sini, jiwa mereka tidak binasa, tetapi malah menjadi roh hampa. Ye Zhang Feng mengerutkan kening dan menjelaskan. Dia berpikir serius, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mungkin kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Jika tidak ada apa-apa dalam 3 hari lagi, kita harus meninggalkan tempat ini. Bahkan jika benar-benar ada jiwa dewa murni di sini, kita tidak memiliki berkah untuk mendapatkannya. Oh, Xian mengangkat alisnya, menatapnya dengan mata bingung. Setiap beberapa hari, getaran kuat akan muncul dari rawa ini. Getaran itu cukup kuat untuk menghancurkan jiwa manusia. Getaran yang terakhir akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Selama 7 hari terakhir di rawa ini, kami telah melihat getaran semacam ini 2 kali. 2 kejadian getaran ini hampir membuat jiwa kami runtuh. Wajah Ye Zhang Feng tetap tenang dan serius, aku hampir lupa ini. Getaran berikutnya akan terjadi dalam 3 hari, dan itu akan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dengan basis kultivasi yang rendah, kami khawatir kami tidak akan mampu menahannya kali ini. Kami tidak ingin jiwa kami runtuh. Ketiga orang itu, Lin Zi, Luo Xiao,
dan Luo Meng juga memasang wajah menyesal dan dengan enggan menggelengkan kepala. Getaran, hati Xian gelisah. Dia samar-samar mengerti sesuatu. Apakah getaran terakhir baru saja terjadi belum lama ini? Ya, Xian segera menyadari sesuatu. Dia menunjukkan ekspresi ngeri. Bisakah getaran seperti ini memengaruhi detak jantung manusia, membuat jantung berdetak lebih cepat, menghasilkan semacam fluktuasi jiwa yang gila? Keempat orang dari kelompok Ye Zhang Feng mengangguk. Orang-orang dari kelompok Zhao Feng sedikit berubah wajah. Mereka telah menyadari getaran semacam ini sebelum mereka masuk ke sini. Getaran ini memang dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan membuat orang menjadi gila. Sebelumnya, ketika mereka berada di pulau itu, mereka sudah terpengaruh. Kedua bersaudara Lao Li dan Lao Lun, serta Zuo Su memerah, dan entah bagaimana tidak dapat mengendalikan pikiran mereka. Mereka dapat merasakan getaran yang begitu besar bahkan ketika mereka berada di pulau itu. Sekarang mereka berada di rawa ini, ketika getaran itu terjadi, itu pasti akan lebih mengerikan. Selain itu, menurut kata-kata Ye Zhang Feng, getaran berikutnya akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Apakah menurutmu setelah getaran itu, rawa ini mungkin menghadirkan sesuatu yang aneh? Dengan suara-suara aneh yang bergema di kota utama pegunungan empat simbol dalam benaknya, Xian ragu-ragu sejenak dan kemudian samar-samar mulai mengerti. Yah, aku tahu itu. Sebelum getaran itu datang, mari kita pergi bersama untuk melihat apakah kita dapat menemukan sesuatu. Setelah berpikir sejenak, Xian memutuskan untuk tinggal dan melihat rawa ini untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Keempat orang dari tim Ye Zhang Feng mengangguk lagi. Di rawa, saat Xian telah menangkap semua roh hampa, hanya monster rotan yang terus bertarung. Bagi para prajurit di rawa, monster rotan tidak begitu menakutkan. Setelah ancaman roh hampa menghilang, para prajurit itu secara proaktif memulai serangan mereka, terbagi menjadi beberapa tim, mengepung dan melancarkan serangan mereka. Setiap kali satu monster rotan mati, darahnya akan mengalir ke rawa. Darah dari monster rotan ini berwarna merah tua dan hangat, membuat orang-orang merasakan sesuatu yang aneh. Xian segera mengerti bahwa monster rotan ini menghisap darah manusia untuk makanan. Oleh karena itu, darah yang mengalir keluar dari tubuh mereka bukanlah darah mereka sendiri, tetapi darah yang mereka hisap dari para prajurit manusia. Monster rotan yang terbunuh tergeletak berlumuran darah di rawa. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera, 2 hari telah berlalu. Karena roh-roh hampa menghilang, cahaya di dalam rawa menjadi lebih gelap, yang ada hanyalah cahaya hijau samar yang berkilauan, membuat orang-orang merasakan suasana suram. Setiap kali monster rotan mati, suasana di dalam rawa akan menjadi sedikit lebih dingin, membuat orang-orang merinding seolah-olah mereka berada di jurang iblis. Semakin banyak monster rotan terbunuh di bawah kesatuan para prajurit. Juga, semakin banyak darah merah gelap mengalir ke rawa. Daerah rawa menjadi suram. Semua jenis aura dingin dan jahat tampaknya menyebar secara bertahap, melayang di atas rawa, mengirimkan perasaan menyeramkan kepada orang-orang bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akhirnya, semua monster rotan dibasmi sepenuhnya oleh para prajurit. Setelah darah mereka dituangkan ke rawa, rawa yang awalnya hijau kini berubah menjadi merah tua. Namun, cahaya hijau yang terpancar dari rawa tidak berubah, masih mengambang di atas area air merah tua, membuat orang-orang merasa aneh. Setelah semua monster rotan disingkirkan, rawa menjadi tenang. Banyak prajurit menyadari bahwa suasananya tidak biasa. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya memasang penjagaan dan tetap waspada secara diam-diam. Beberapa prajurit dengan alam yang lebih rendah bahkan mengenakan mantel tebal untuk menahan aura dingin dan jahat dari rawa. Linzi menutupi tubuhnya yang menarik dengan rok kulit, tetapi dia tampaknya tidak dapat menahan dingin, meskipun dia memiliki basis kultivasi langit ketiga alam nirvana. Dia harus mengenakan mantel beludru tebal, menutupi lekuk tubuhnya sepenuhnya. Wajahnya bahkan menjadi sedikit pucat. Lao Li dan Lao Lun juga sama. Mereka harus mengenakan lebih banyak pakaian. Karena Ye Zhang Feng hanya memiliki basis kultivasi langit pertama alam nirvana, dan laut kesadarannya baru saja terbentuk, dia tidak mungkin mampu menahan penetrasi udara dingin di tempat ini. Namun, karena dia memiliki api sejati api penyucian, Ye Zhang Feng, sebaliknya, tidak terpengaruh.
Api yang keluar dari borgolnya membantunya menahan udara dingin. Perasaan tertekan yang ekstrim menyebar ke seluruh rawa. Semua orang di rawa memiliki perasaan tidak aman. Mereka tampak sangat waspada. Gurel-gurel, air di rawa melepuhkan gelembung merah tua pertama. Setelah gelembung itu pecah, gumpalan uap merah darah menyebar dengan tenang. Gurel-gurel, semakin banyak gelembung merah darah muncul dari rawa. Ketika gelembung-gelembung itu meledak, mereka mengeluarkan asap merah darah. Uap merah darah secara bertahap menyebar ke seluruh rawa dan menyelimuti semua prajurit yang tersisa di sana. Tam-tam, suara aneh muncul dari dasar rawa. Wajah keempat orang dari kelompok Ye Zhang Feng berubah. Tidak bagus, Lin Zi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras dengan wajah ketakutan. Gempa kali ini tampaknya datang terlalu cepat. Waktunya seharusnya belum tiba, kan? Mereka berempat tampaknya mengetahui prinsip pasti dari getaran di rawa tersebut. Oleh karena itu, setelah monster rotan dibersihkan, mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Namun, getaran rawa kali ini di luar dugaan mereka. Karena monster rotan telah dibasmi, getarannya tampaknya terjadi lebih awal dari biasanya. Keempat orang dari kelompok Ye Zhang Feng semuanya berada di alam nirvana tetapi masih bertahan di rawa ini karena mereka berpikir bahwa getarannya tidak akan muncul untuk sementara waktu, dan dengan demikian, mereka masih memiliki sedikit harapan. Namun demikian, begitu getarannya baru saja muncul kali ini, mereka berempat langsung merasa cemas. Mereka mengangguk kepada Xian, menunjukkan bahwa mereka ingin segera pergi untuk kembali ke tanah dengan kecepatan tercepat. Lao Li dan Lao Lun, kalian berdua juga harus keluar. Melihat kepanikan di wajah keempat orang dari kelompok Ye Zhang Feng, Xian juga merasa dingin di dalam hatinya saat dia memutuskan dengan cepat. Kedua saudara itu bukanlah orang yang gegabah. Mereka saling memandang dan mengangguk dengan penuh terima kasih kepada Xian. Mereka tidak berani ragu dan buru-buru berlari ke pintu keluar bersama dengan kelompok Ye Zhang Feng. Wajah para pejuang alam nirvana dari tim lain di rawa juga berubah warna. Sepertinya mereka semua bisa merasakan sesuatu yang tidak baik akan datang, jadi mereka bergegas keluar menuju pintu keluar seperti Ye Zhang Feng dan timnya. Rawa yang tenang itu sekarang tiba-tiba riuh lagi. Seorang prajurit alam nirvana bergegas ke pintu masuk di tengah suara yang menggetarkan. Saat Ye Zhang Feng memimpin dengan kecepatan tercepat, dialah orang pertama yang melesat melalui pintu keluar. Boom! Suara berat bergema di seluruh area rawa. Suara itu muncul dari arah pintu keluar. Asap darah tebal menempel di pintu keluar hijau tua yang berkilauan dan tampaknya membentuk penghalang pertahanan yang mencegah siapapun keluar. Ye Zhang Feng melesat maju, tetapi dia tidak hanya tidak bisa menembusnya, tetapi juga ditekan oleh kekuatan besar. Tubuhnya seperti cangkang berdarah yang langsung jatuh ke rawa. Dia tiba-tiba berteriak keras. Api yang membara keluar dari tubuhnya. Api ini melepaskan panas yang mengerikan, membakar darah menjadi kabut asap. Seorang prajurit alam nirvana langit pertama dari tim lain juga mengalami konsekuensi yang sama. Ketika dia menyerbu ke arah pintu keluar, kekuatan yang sama menekannya ke bawah, membuatnya jatuh ke rawa sambil berlumuran darah. Prajurit ini tidak memiliki api surga seperti Ye Zhang Feng, dan dengan demikian, ketika tubuhnya berlumuran darah, dia menangis sedih kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan asap merah darah samar, dan di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, kulitnya dengan cepat terkelupas, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Racun yang sangat erosif. Raut wajah semua orang di rawa berubah. Para prajurit yang kakinya berada di rawa menyadari perubahan darah, yang mulai mengikis-ki mendalam mereka. Bahkan wajah Xian juga berubah, karena dia juga bisa merasakan keberadaan racun erosif semacam ini. Namun, racun erosif ini tampaknya jauh lebih lambat, dan toksisitasnya jauh lebih tidak berbahaya di area lain. Banyak prajurit di sekitar, yang berlumuran darah, tidak langsung berteriak sedih, karena darah tidak melarutkan tubuh mereka. Tampaknya hanya mereka yang berada di rawa yang terpengaruh oleh racun erosif yang ekstrim. Melihat prajurit itu terkikis dan terlarut, Ling Zi, Luo Xiao, dan Luo Meng, yang ingin terbang keluar dari tempat ini, segera mengubah raut wajah mereka karena ketakutan, tidak tahu apakah mereka harus maju atau mundur. Pada saat ini, jika mereka pergi, mereka akan menghadapi penghalang pertahanan yang kuat, dan mungkin akan ditekan oleh kekuatan tertentu.
Tubuh mereka kemudian akan berendam dalam darah itu, terkikis dan terlarut. Namun, jika mereka tidak pergi, getaran yang sudah dimulai akan menghancurkan semangat mereka, karena mereka tidak dapat bertahan dengan basis kultivasi mereka yang rendah. Oleh karena itu, terlepas dari pergi atau tidak, tampaknya mereka hanya memiliki jalan buntu di depan mereka. Kelompok Linzi, Laoli dan Laolun semuanya tampak putus asa. Laoli, Laolun, kembalilah ke sini. Kita lihat saja nanti. Xian merenung sejenak dan tiba-tiba berteriak. Ye Zhangfeng, kalian juga harus kembali ke sini sekarang. Tempat itu tidak aman. Mungkin, itu tempat yang paling berbahaya. Ye Zhangfeng terkejut sesaat, lalu langsung bereaksi, berbicara kepada 3 orang lainnya dalam kelompoknya, pergilah. Kita kembali dulu. Kedua saudara Lao itu sudah pergi dengan kecepatan tercepat mereka. Kaki mereka bahkan tidak menyentuh tanah saat mereka langsung bergegas kembali ke lokasi Xian. Ye Zhangfeng, Linzi, dan 2 orang lainnya tidak berani ragu lagi. Meskipun mereka tidak bisa menembus langit untuk terbang, mereka tetap mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mendesak kekuatan alam nirvana mereka dan mengumpulkan semua kemampuan terbang mereka. Akhirnya, mereka bisa terbang dan bergegas kembali. Orang-orang dari kelompok Xian semuanya berada di alam langit, jadi mereka bisa terbang menjauh dari permukaan rawa dan melayang di udara. Melihat saudara-saudara Lao dan anggota kelompok Ye Zhangfeng kembali dengan wajah ketakutan, mata Xian tiba-tiba menjadi cerah. Energi dingin mengalir ke rawa di bawahnya. Di bawah energi dingin, darah di rawa membeku dan membentuk gunung es, sekitar 10 meter persegi, cukup bagi saudara-saudara Lao dan kelompok Ye Zhangfeng untuk mendarat. Sementara Laoli dan orang-orang itu khawatir bahwa mereka tidak bisa terus melayang di udara terlalu lama, mereka melihat gunung es yang baru saja dibuat Xian. Mereka sangat gembira, mendarat di batu es darah itu. Teman-teman, tolong bantu. Saat prajurit alam nirvana lainnya juga melihatnya, mereka semua memohon pada Xian dan bergegas pada saat yang sama, mendarat di gunung es itu bersama dengan Laoli, Ye Zhangfeng, dan yang lainnya. Para prajurit alam nirvana memang ingin meninggalkan daerah rawa, tetapi ketika mereka melihat seorang prajurit terbunuh dengan berlumuran darah, mereka menjadi jauh lebih patuh dan mendarat di gunung es yang diciptakan Xian dengan api dingin es. Sebagian besar prajurit lain yang berkumpul di tempat lain berada di alam langit, jadi mereka bisa terbang. Melihat rekan-rekan mereka berkumpul di tempat Xian, para prajurit itu ragu-ragu sejenak sebelum terbang mendekat. Pukulan demi pukulan, suara getaran menjadi padat dan seakan menembus hati orang-orang, membuat jiwa mereka gemetar. Tidak diketahui kapan para prajurit alam nirvana, yang berdiri di atas gunung es, semua wajah dan telinga mereka memerah. Mata mereka berangsur-angsur berubah dari ketakutan menjadi linglung, bahkan menampakkan niat gila dan haus darah. Hanya dengan pandangan sekilas, Xian tahu bahwa para prajurit itu mungkin tidak dapat menahan getaran pertama. Mereka akan segera kehilangan akal sehat. Kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Zhao Feng mengerutkan kening, menatap Ye Zhangfeng dan yang lainnya dan memberikan usulan yang kejam. Mereka yang berada di alam nirvana pasti akan segera kehilangan akal sehatnya. Mereka akan menghancurkan semua orang yang mereka lihat. Kita harus mengambil kesempatan untuk menyelesaikannya saat mereka masih setengah sadar. Beberapa anggota kultus cahaya ilahi juga mengangguk. Benar, para prajurit alam langit, yang berkumpul di sini Ryu, tampaknya setuju dengan usulan Zhao Feng. Kita harus segera berangkat, kata seorang prajurit alam langit yang bertubuh gempal sambil menyapu, melihat ke arah prajurit alam nirvana yang berdiri di atas gunung es. Di rawa, gelembung-gelembung darah muncul dari waktu ke waktu. Setiap kali gelembung-gelembung darah itu pecah, kabut darah merah pekat keluar kemana-mana, berhamburan di atas rawa. Tidak ada satupun rekanmu di sana. Xian juga berdiri di atas gunung es, menatapnya dengan dingin sambil bertanya. Ya, prajurit bertubuh gempal itu menyeringai dan berkata tanpa perasaan. Keduanya adalah anggota lembah iblis kita. Aku melakukannya demi semua orang. Begitu mereka kehilangan akal, mereka akan menyerang semua orang dengan gila-gilaan. Itu sama sekali tidak menyenangkan. Sambil berbicara, dia menunjuk kedua prajurit alam nirvana yang mengenakan pakaian biru tua, yang tampak sama dengan yang ada di tubuhnya.
Saudaraku, jangan memiliki belas kasihan seorang wanita. Kamu bisa menyelamatkan mereka untuk saat ini, tetapi ketika mereka kehilangan akal nanti, kamu akan menjadi orang yang menderita. Lebih baik bertindak tegas, mengambil kesempatan ketika mereka tidak gila untuk membunuh mereka. Prajurit alam langit lainnya mengusulkan. Zhao Feng, Li Yue, dan yang lainnya juga mengangguk, menunggu perintah Xi Yan untuk membunuh saudara Lao, Ye Zhangfeng, dan prajurit alam nirvana lainnya tanpa ragu-ragu. Wajah Qi Xiao menjadi dingin. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa senang karena dia tidak membiarkan Zuo Su dan Zuo Xi turun ke sini. Jika mereka ada di sini, mereka akan berada dalam situasi yang sama dengan para prajurit alam nirvana ini, dikorbankan demi prajurit lain. Tidak diketahui apakah itu adalah sifat dasar para prajurit dari Tanah Suci yang acuh tak acuh sehingga mereka tiba-tiba tidak peduli dengan rakyat mereka sendiri. Dalam hati mereka, selama ada ancaman dari seseorang, mereka akan membunuh mereka sesegera mungkin untuk menghindari masalah di kemudian hari. Mata indah Kai Yi berkedip tanpa henti. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tanpa sadar menatap Xi Yan, menunggu keputusannya. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah dengan orang-orangmu. Mengenai orang-orang kami tidak mengganggumu untuk membantu. Kami akan melakukan cara kami sendiri. Xi Yan mengerutkan kening, menatap kelompok Lao Li, Lao Lun, dan Ye Zhangfeng. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan dingin menyapu para prajurit alam langit di sekitarnya. Kau memang memiliki hati seorang wanita. Para prajurit kekar itu menggerutu dan berkata dengan nada meremehkan. Perbuatanmu tidak baik untuk mereka. Ketika kau harus mengambil tindakan nanti, mereka mungkin akan mengalami kematian yang lebih buruk. Mungkin bahkan mayat mereka tidak bisa tetap utuh. Kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Xi Yan berdiri di atas gunung es sambil mengangkat tangan kirinya. Aliran api yang membara keluar dari ujung jarinya, seperti pedang api yang membelah gunung es dan membelahnya menjadi dua. Saudara-saudara Lao dan orang-orang dari kelompok Ye Zhangfeng berdiri di separuh gunung es, dan prajurit lainnya di separuh lainnya. Ki mendalam milik Xi Yan diaktifkan. Bagian gunung es yang berisi Lao Li, Ye Zhangfeng, dan yang lainnya perlahan menjauh dari bagian lainnya. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau kepada orang-orang itu, tapi aku tidak mengizinkanmu menyentuh milikku. Sambil melihat sekeliling dengan dingin, Xi Yan perlahan-lahan memindahkan bagian gunung esnya ke sudut rawa. Nak, kau hanya berada di langit pertama alam langit, tapi nada bicaramu sangat arogan. Prajurit bertubuh gempal itu mencibir dan melotot ke arah Zhao Feng. Orang-orang kultus cahaya ilahi datang ke rawa ini dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan jiwa dewa murni. Untuk tujuan ini, mengorbankan beberapa orang seharusnya menjadi masalah yang jelas. Kau seorang pemimpin tetapi tidak bisa mengendalikan ini. Sialan kau, berhenti bicara omong kosong. Kami akan melakukan apapun yang kami mau. Jangan ikut campur dalam urusan kami, kata Zhao Feng dengan marah. Meskipun Zhao Feng tidak setuju dengan keputusan Xi Yan, begitu Xi Yan bertekad, dia tidak menentangnya. Sebaliknya, dia akan berdiri di pihaknya. Di mata Zhao Feng, masa depan Xi Yan akan menjadi yang paling cemerlang di sekte cahaya ilahi. Terlebih lagi, ketika Xi Yan hanya berada di langit ketiga alam nirvana, dia telah mampu membunuh seorang prajurit langit ketiga alam langit. Oleh karena itu, Zhao Feng sangat menghormatinya, tidak memperlakukannya seperti prajurit biasa. Sesuai keinginanmu, prajurit kekar itu menyeringai dan terbang ke bagian gunung es lainnya. Dia berkata kepada para prajurit yang berkumpul di sekitarnya, keputusanmu dan keputusanku seharusnya konsisten, kan? Para prajurit itu juga mengangguk. Prajurit pendek dan kekar itu menatap Zhao Feng dengan wajah dingin. Jika memang begitu, ketika aku mengambil tindakan, itu seharusnya bukan urusanmu, kan? Sesuai keinginanmu. Zhao Feng menatap Xi Yan dan mengangguk setelah melihat tidak ada reaksi dari Xi Yan. Ledakan-ledakan. Sekelompok cahaya gelap tiba-tiba terbang keluar dari borgol prajurit kekar itu. Cahaya jahat itu berubah menjadi binatang buas yang jahat dan mengerikan di tengah jalan, melompat ke dalam kelompok prajurit alam nirvana yang berdiri di atas bongkahan es itu. Ketika cahaya jahat itu mengenai para prajurit alam nirvana itu, yang matanya linglung, tubuh mereka terkoyak dan hancur dari dalam. Bahkan jiwa mereka pun dimusnahkan.
Hanya dalam sekejap mata, tubuh 6 prajurit alam nirvana di atas gunung es itu terbelah, kehilangan semua vitalitas mereka. Aliran aura mayat-mayat ini dengan cepat terbang menuju Xian. Dari jarak 20 meter, titik-titik akupuntur Xian juga berputar cepat, menghasilkan kekuatan hisap yang kuat yang menarik aliran aura itu ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah itu, dia telah sepenuhnya menyerap aura dari para prajurit yang mati itu. 720 titik akupunturnya tidak terasa sakit atau bengkak. Di dalamnya, aliran aura dengan cepat terkondensasi dan berubah, samar-samar memperlihatkan getaran yang dapat memengaruhi suasana hati orang. Setelah memasuki alam langit, roh bela diri misteri dapat menampung aura tersebut. Tampaknya aura itu juga telah melonjak ke tingkat yang baru. Aura dari 6 prajurit alam nirvana yang mati di dalam titik akupunturnya tidak terlalu banyak. Ketika titik akupunturnya berubah dan memurnikan aura, pikirannya masih sadar, tanpa tanda-tanda kekacauan. Dengan alam yang lebih tinggi, kapasitas roh bela diri misteri meningkat. Bahkan kecepatan pemurniannya juga jauh lebih cepat. Orang-orang dari kejauhan dapat menyadari gelombang aura yang dimurnikan. Melihat Laoli, yang sekarang memiliki mata yang gila, Xian ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba mendesak kekuatan api dingin es. Aliran udara dingin melesat keluar dari telapak tangannya seperti ular air, mengebor ke saudara-saudara Lao, Linzi, Luo Xiao, dan Luo Meng. Di bawah infiltrasi udara dingin, tubuh orang-orang ini secara bertahap membeku. Tidak lama kemudian, mereka tampak seperti patung es. Hanya Ye Zhangfeng yang aman di bawah penetrasi kekuatan api dingin es. Api sejati api penyucian di tubuhnya secara proaktif menghasilkan api yang membara untuk mengimbangi semua kekuatan es dari api dingin es yang masuk ke tubuhnya. Setelah api dingin es menembus tubuhnya, mata Ye Zhangfeng menjadi jahat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Seolah-olah kabut merah darah, yang masih melayang-layang tanpa menghilang, tampaknya telah menyadari sesuatu, bahwa kabut itu tiba-tiba mengelilingi Ye Zhangfeng. Buk-buk, buk-buk, suara getaran terus bergema dari rawa. Ye Zhangfeng perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya. Di tengah kabut merah darah, dia tiba-tiba melolong muram seolah-olah semacam kekuatan jahat telah menyerang jiwanya, membuatnya tidak dapat mengendalikan pikirannya. Pada saat yang sama, gelombang tiba-tiba beriak di rawa. Di tengah riak-riak itu, pohon mati raksasa perlahan melayang dari dasar rawa, seolah-olah didorong oleh suatu kekuatan. Kemudian, ia mencuat dari rawa. Pohon raksasa ini tidak memiliki dedaunan, dan telah mengering selama jangka waktu yang tidak diketahui. Namun, pohon itu sangat besar ketika muncul, secara bertahap menutupi seluruh rawa. Pohon raksasa itu ditutupi oleh serangga hijau tua seukuran ibu jari, yang tampak seperti memakan makhluk mati. Mereka semua memiliki cangkang krustasea yang sangat tebal. Serangga hijau tua yang tak terhitung jumlahnya perlahan merangkak di pohon raksasa itu. Semakin banyak serangga keluar dari dalam pohon dan kemudian menyebar ke seluruh rawa. Serangga setan pemakan mayat. Wajah Zhao Feng berubah, dan dia berteriak. Begitu para prajurit lain di daerah rawa mendengar teriakannya, wajah mereka semua berubah drastis, seolah-olah mereka sedang menghadapi pandemi. Mereka segera menunjukkan semua jenis harta pertahanan rahasia dan teknik bela diri, melindungi tubuh mereka dengan hati-hati karena mereka takut disentuh oleh serangga-serangga itu. Serangga-serangga ini pertama kali merangkak di pohon raksasa dan dengan cepat menutupi seluruh pohon hanya dalam waktu singkat, menghasilkan suara dengungan. Ratusan serangga merayap itu memiliki sayap daging yang keluar dari cangkangnya. Mereka terbang dari pohon dan berputar-putar di atas rawa. Xian, hati-hati. Serangga iblis itu memangsa otak manusia. Mereka sangat mengerikan. Begitu masuk ke otakmu, ia akan memakan bahkan cairan tulang belakang, dan hanya mayatmu yang akan tersisa. Wajah Kaiyi dingin sementara matanya yang indah memancarkan jejak ketakutan. Dia diam-diam mendekati Xian. Pohon kuno itu perlahan bangkit dari rawa. Ketika pohon raksasa itu menutupi seluruh rawa, akarnya tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya susu. Di dalam lingkaran cahaya susu itu, singgasana teratai kristal perlahan-lahan muncul. Tidak ada seorang pun yang berdiri di singgasana teratai kristal ini, tetapi singgasana itu memancarkan aura yang mengguncang bumi. Aura langit dan bumi yang kaya menyebar dari singgasana teratai, membuat wajah para prajurit di rawa berubah.
Setelah menghirup aura langit dan bumi, mereka semua merasa rileks dan bahagia. Ketika aura langit dan bumi yang tebal mengalir keluar, kabut merah darah, yang melayang-layang di sekitarnya, tiba-tiba berbondong-bondong ke kelopak kristal singgasana teratai. Selama proses tersebut, jantung singgasana teratai memancarkan seberkas cahaya putih dan kemudian menghilang. Sebuah benda berbentuk hati muncul dari tengah, melepaskan cairan gading yang membuat jiwa orang-orang bergetar. Cairan itu berdeguk dan menghasilkan suara berdebar. Banyak aliran energi yang melonjak keluar darinya, yang tampaknya menghancurkan jiwa orang-orang. Cairan asli kehidupan. Mata Zhao Feng tiba-tiba memerah. Dia menggerutu dan memperlihatkan ekspresi serakah. Peralatan berbentuk hati itu sebesar buah kenari. Cairan susu di dalamnya sangat sedikit, maksimal hanya 5 atau 6 tetes. Namun, cairan yang sedikit itu membuat semua prajurit alam langit di rawa menjadi gila. Mendengar Zhao Feng meneriakkan, cairan asli kehidupan, wajah para prajurit ini semua memerah dengan mata tajam dan membara. Bahkan napas mereka menjadi lebih berat. Di mata mereka, cairan susu itu tampak seperti cairan paling berharga di surga dan bumi, seolah-olah itu bisa membuat siapapun mengorbankan hidup mereka hanya untuk memilikinya. Di atas teratai kristal, benda berbentuk hati itu menyala dan kemudian menghilang begitu cepat sehingga sebagian besar prajurit di sana tidak dapat melihatnya, kecuali mendengar teriakan Zhao Feng. Namun, setelah teriakan itu, para prajurit tampaknya melupakan segalanya, bahkan tidak peduli dengan serangga iblis pemakan mayat yang mengerikan itu. Mereka bergegas menuju peralatan berbentuk hati itu dengan kecepatan tercepat. Murid-murid kultus cahaya ilahi Zhao Feng, Li Yue, dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka menutupi diri mereka dengan lingkaran cahaya pertahanan untuk menghindari kepungan serangga iblis pemakan mayat sambil menyerbu ke arah perkakas berbentuk hati itu dengan wajah serakah. Xian menganga, tampak tercengang. Bahkan ketika Zhao Feng dan Li Yue menghadapi harta rahasia tingkat sakral di tanah eksotis sebelumnya, mereka tidak seimpulsif sekarang. Di mata mereka, apa yang disebut cairan asli kehidupan, tampaknya jauh lebih berharga daripada harta rahasia tingkat sakral. Karena cairan ini, tampaknya mereka bahkan dapat mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun dia tidak tahu efek pasti dari cairan asli kehidupan ini, dari penampilan yang lain, dia tahu bahwa benda ini langka, dan tentu saja memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi para prajurit. Kalau tidak, para prajurit itu tidak akan menjadi segila itu. Dalam perjalanan menuju teratai, 3 dari prajurit alam langit itu tiba-tiba ditutupi oleh serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tatapan tajam Xian, serangga iblis pemakan mayat dengan cepat memakan lingkaran cahaya pertahanan ketiga prajurit itu. Ketika lingkaran energi pertahanan mereka digigit, serangga iblis pemakan mayat mengambil kesempatan untuk mengebor tubuh mereka, menghasilkan suara yang menggetarkan saat mereka bergerak menuju otak korban mereka. Xian dapat melihat serangga iblis pemakan mayat bergerak secara halus di bawah kulit mereka, yang memberinya perasaan menyeramkan. Serangga iblis pemakan mayat itu segera menggerogoti otak ketiga orang itu dan juga memakan bola mata mereka, menyebabkan mereka mati dengan mengerikan. Serangga-serangga iblis pemakan mayat juga menyerang banyak prajurit lainnya. Serangga-serangga iblis pemakan mayat itu tampaknya sedang membela sesuatu. Selama seseorang berani mendekati teratai kristal, mereka akan menyerbu dan kemudian menggunakan kemampuan aneh mereka untuk menghancurkan lingkaran energi pertahanan para prajurit serta harta karun rahasia. Bahkan baju zirah mereka pun dikunyah. Serangga-serangga iblis pemakan mayat itu dapat memakan apa saja mulai dari baju zirah energi hingga tubuh yang berdaging. Pertahanan ini dapat mencegah mereka untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat benar-benar menghentikan mereka sepenuhnya. Xian dan Kai Yi berdiri di sudut terpencil, tidak terburu-buru menyerbu. Oleh karena itu, serangga-serangga iblis pemakan mayat tidak menjadikan mereka target utama mereka. Kai Yi memiliki lingkaran cahaya yang melayang di sekitar tubuhnya. Matanya yang indah dan tajam juga menatap teratai kristal, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. 10 serangga iblis pemakan mayat mengelilingi tubuhnya, mengunyah lingkaran cahaya pertahanannya sedikit demi sedikit. Karena jumlah mereka sedikit, Kai Yi dapat menghadapi mereka dengan nyaman, tidak seperti para prajurit sombong yang pertahanannya hancur dalam waktu singkat, dan otak mereka dimakan setelahnya.
Apa itu cairan asli kehidupan? Energi cahaya bintang yang menyelimuti tubuh Xian berkurang sedikit demi sedikit karena ada sekitar 10 serangga iblis pemakan mayat yang menggerogotinya. Dia harus melepaskan lebih banyak kekuatan bintang untuk mempertahankan keberadaan perisai bintangnya. Sambil berjaga-jaga terhadap serangga-serangga itu, Xian menatap Kai Yi dan bertanya dengan ragu. Konon, cairan asli kehidupan adalah salah satu dari 3 jenis air suci. Air itu dapat membersihkan asal-usul kehidupan sehingga makhluk hidup dapat mengalami perubahan yang tak terbayangkan. Mata Kai Yi memancarkan pandangan yang menakutkan. Cairan asli kehidupan adalah pendukung yang sangat efektif bagi para prajurit alam roh langit ketiga untuk memasuki alam dewa sejati. Jika seorang prajurit alam roh langit ketiga memiliki satu tetes cairan asli kehidupan dan menyerapnya ke dalam medan magnet kehidupan jiwa inangnya, maka dia dapat menerobos alam dewa sejati dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Xian tampak tercengang. Kau mungkin tahu bahwa semakin lambat fase kultivasi seorang pendekar, semakin lambat kemajuan yang dapat dicapainya, dan semakin sulit persepsi dan pemahamannya. Sebagian besar pendekar alam roh akan tetap berada di langit ketiga mereka selamanya, hampir tidak akan memasuki ambang batas itu. Meskipun ada banyak pendekar alam roh di tanah suci agung kita, tidak satu pun dari mereka yang mampu memasuki alam dewa sejati. Kemungkinannya terlalu rendah. Cairan asli kehidupan dapat membantu para pendekar alam roh langit ketiga meningkatkan peluang untuk menerobos. Wajah Kai Yi penuh dengan kegembiraan. Sambil berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terus menatap teratai kristal. Dia jelas-jelas sangat menginginkan cairan asli kehidupan di teratai kristal. Serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas rawa, seperti belalang yang berkumpul di dekat teratai kristal. Mereka menyerang para prajurit yang berani mendekat, mengunyah dan mencabik-cabik semua pertahanan mereka. Di teratai kristal itu, cairan asli kehidupan berkelebat dan menghilang dari waktu ke waktu. Setiap kali muncul, cairan itu mendidihkan darah para prajurit di sekitarnya dan membuat mereka menunjukkan mata serakah mereka. Aura langit dan bumi yang kaya menyebar dari dalam teratai kristal. Asap gading muncul dan melayang tanpa menghilang. Berdiri 100 meter dari aura itu, Xian juga bersemangat dan memiliki perasaan yang anggun dan luar biasa. Di kabut beracun magnetik gelap, meskipun energi langit dan bumi dari area lain tidak ada lagi, aura langit dan bumi yang kaya seperti itu masih ada di bawah tanah-tanah eksotis ini. Ini sangat mengejutkannya. Sepertinya semua aura langit dan bumi yang telah menghilang di kabut beracun magnetik gelap sekarang berkumpul di area ini, menyediakan semacam energi yang diperlukan agar cairan asli kehidupan dapat dipertahankan hingga sekarang. Pada waktu tertentu, aura itu akan muncul dari dasar rawa. Karena aura langit dan bumi sangat kuat, mungkin aku harus mencoba mengeluarkan Dewa Roh Kudus. Xian terus menatap ke arah itu sejenak, pikirannya tampak terpicu saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia kemudian mendesak pikirannya untuk terhubung dengan cincin pembuluh darah, melihat ke tempat Dewa Roh Kudus berhibernasi dan melepaskan kesadaran jiwa. Aura langit dan bumi di tempat ini sangat kaya. Itu mungkin menambah energi yang kamu konsumsi. Apakah kamu ingin keluar dan menyerapnya? Dewa Roh Kudus tidak merespons setelah beberapa saat. Xian memfokuskan pikirannya sekali lagi, menyatukan semua kesadaran spiritual dan menyerang ke arah Dewa Roh Kudus di cincin pembuluh darah. Kesadaran spiritualnya berputar menjadi garis lurus, membentuk sekumpulan cahaya dan kemudian mengebor ke pusat Dewa Roh Kudus. Bagus. Dewa Roh Kudus akhirnya memberikan respons yang lemah dengan rasa lelah yang mendalam, seperti orang tua yang sekarat. Ini membuat Xian merasa lemah dan lelah. Wajah Xian sedikit berubah, karena dia merasa sedikit bersalah. Dia segera membuka pikirannya untuk melepaskannya dari cincin pembuluh darah. Cincin pembuluh darah adalah kurungan yang kuat bagi api dingin es. Namun, perlakuannya terhadap Dewa Roh Kudus dan api bumi berbeda. Jika Dewa Roh Kudus dan api bumi ingin keluar, cincin pembuluh darah tidak akan menghentikan mereka, dan membiarkan mereka pergi dengan bebas. Dewa Roh Kudus berubah menjadi sinar cahaya yang perlahan berkibar menuju teratai kristal. Xian diam-diam mengamatinya. Setelah Dewa Roh Kudus keluar, dia melihat aura langit dan bumi yang melayang-layang tampak tertarik, benar-benar menyerbu ke arah Dewa Roh Kudus, mengalir ke dalam struktur kehidupannya yang istimewa.
Aura Dewa Roh Kudus yang lemah berangsur-angsur tumbuh sementara roh yang melonjak itu lambat dan sering. Tampaknya pulih dengan cepat. Kecepatan pemulihannya lambat pada awalnya, tetapi sekarang menjadi jauh lebih cepat dengan suplementasi aura bumi dan langit. Sementara para prajurit alam langit menghadapi serangan serangga iblis pemakan mayat, Dewa Roh Kudus berubah menjadi seberkas cahaya dan menjadi yang pertama melompat ke dalam teratai kristal. Cahaya itu berkelebat dan menghilang ke dalam teratai kristal. Hubungan antara Xian dan Dewa Roh Kudus tiba-tiba terputus oleh tahta teratai kristal. Merasa dingin di hati, Xian sedikit khawatir, dengan penuh perhatian melihat ke arah itu. Setelah Dewa Roh Kudus melompat masuk, kecepatan pelepasan aura langit dan bumi dari tahta teratai kristal tiba-tiba melambat. Bahkan aura langit dan bumi yang sudah menyebar juga perlahan mundur dan mengalir kembali ke tahta teratai. Apakah sinar cahaya itu milikmu? Kai Yi berdiri di sampingnya, mengawasinya dengan saksama. Dia menatap kosong cahaya dari cincin di jarinya yang terbang keluar, menghindari semua serangga iblis pemakan mayat dan masuk ke dalam teratai kristal. Itu juga menyebabkan mutasi teratai, yang membuat Kai Yi sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xian mengangguk acuh tak acuh. Mata Kai Yi tiba-tiba berbinar. Apa itu? Kehidupan aneh yang dapat menyerap aura langit dan bumi. Dia ragu sejenak sebelum dengan enggan menjelaskan. Apa? Kai Yi terkejut, menutup mulutnya. Dia menatap singgasana teratai kristal dan berkata dengan heran. Lalu, apakah itu bisa mendapatkan cairan asli kehidupan? Jika benar-benar bisa, perjuanganmu untuk memasuki alam dewa sejati di masa depan akan jauh lebih mudah daripada yang lain. Selain itu, aku juga mendengar bahwa cairan asli kehidupan memiliki efek lain yang benar-benar ajaib. Xian terkejut. Dia ingin berkomunikasi dengan Dewa Roh Kudus. Namun, setelah beberapa kali mencoba, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan aura Dewa Roh Kudus, bahkan sedikit pun. Cairan asli kehidupan adalah salah satu dari 3 jenis air suci. Di Tanah Suci, air ini tampaknya hanya ada dalam legenda. Aku belum pernah mendengar bahwa ada kekuatan besar yang memilikinya. Jika kau bisa memiliki air suci ini, kupikir kau bisa bernegosiasi dengan Tanah Suci untuk menukarnya dengan temanmu. Mata Kai Yi bersinar terang. Mata Xian juga berbinar. Keinginan Xian untuk mendapatkan cairan asli kehidupan ini tidak terlalu kuat. Bagaimanapun, dia masih jauh dari langit ketiga alam roh. Dia tidak benar-benar membutuhkan cairan asli kehidupan ini saat ini. Jadi, dia tidak mengejarnya dengan gila-gilaan seperti Zhao Feng dan yang lainnya. Namun, setelah mendengarkan Kai Yi, dia memikirkannya lagi. Dia tidak ragu lagi. Apakah Dewa Roh Kudus dapat memanen sesuatu di singgasana teratai kristal atau tidak? Dia juga ingin bersaing untuk mendapatkan cairan asli kehidupan itu sekarang. Apakah kamu ingin pergi? Kai Yi tersenyum lembut dan menyemangatinya. Benda ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para prajurit itu. Kita akan memasuki alam dewa sejati pada akhirnya. Jika kamu memiliki cairan asli kehidupan ini, kamu dapat menggunakannya di masa depan. Selain itu, cairan asli kehidupan juga memiliki efek lain. Dari tingkat tertentu, nilainya mungkin lebih berharga daripada jiwa dewa murni. Mata Xian berbinar. Dia mengangguk tanpa mengatakan apapun lagi dan mulai bergerak menuju singgasana teratai kristal, bersama dengan Zhao Feng dan para prajurit lainnya. Ototnya diam-diam menggembung sementara kulitnya berubah ungu. Selain itu, dia juga memadatkan semua ki mendalamnya menjadi perisai cahaya gelap untuk menahan sejumlah besar serangga iblis pemakan mayat yang mungkin menyerbunya. Di atas singgasana teratai kristal, banyak prajurit diselimuti oleh serangga iblis. Ada puluhan ribu serangga yang mengeluarkan suara mendengung, terus-menerus memakan kekuatan pertahanan yang dilepaskan para prajurit itu. Ketika dia sampai di puncak teratai kristal, ratusan serangga langsung menyelimutinya seperti bintang jatuh. Serangga-serangga itu bergegas menuju perisai cahaya gelap, gigi-gigi tajam mereka menggerogoti lingkaran ki mendalamnya di perisai cahaya gelap sedikit demi sedikit. Serangga iblis pemakan mayat tidak hanya dapat memakan semua jenis baju zirah pelindung, tetapi juga mengikis banyak energi. Cahaya gelap pada perisai cahaya gelap menjadi lebih suram di bawah serangan serangga iblis pemakan mayat. Lebih banyak ki mendalam menyebar dari tubuhnya dan dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam perisai cahaya gelap.
Di bawah perfusi ki mendalamnya dan perisai cahaya gelap yang terus-menerus dimakan oleh serangga, jika dia tidak melepaskan ki mendalamnya, dia tidak dapat mencegah perisai gelap dari pelanggaran. Zhao Feng dan 3 prajurit langit ketiga dari alam langit bergegas menuju teratai dengan cahaya yang menyilaukan atau baju besi pertahanan khusus untuk melindungi tubuh mereka. Di tengah ancaman yang disebabkan oleh serangga, mereka perlahan-lahan turun ke tengah tahta teratai kristal. Serangga iblis yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan muncul di jantung tahta teratai kristal, memberi orang perasaan menyeramkan. Serangga di tahta teratai kristal sedikit lebih besar. Puluhan dari mereka memiliki sisik perak, serta pola ular kuno. 10 serangga iblis pemakan mayat ini tampaknya bukan serangga biasa. Seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang suram. Ketika Zhao Feng dan 3 prajurit langit ketiga dari alam langit mendekati singgasana teratai kristal, serangga-serangga perak itu tiba-tiba terbang keluar dari teratai, menghasilkan lolongan yang memekakkan telinga yang tampaknya mampu merobek gendang telinga orang-orang. Dari jarak 100 meter, tubuh Kai Yi yang anggun bahkan bergetar, saat dia menampakkan wajah yang ketakutan. Lautan kesadaran para prajurit itu, yang mendekati teratai kristal tampaknya ditusuk oleh roh yang melonjak seperti tombak. Zhao Feng dan 3 prajurit langit ketiga dari alam langit gelisah, menunjukkan ekspresi kesakitan di wajah mereka sementara tubuh mereka tiba-tiba mandek. 10 serangga iblis perak terbang keluar menyatu dengan ratusan serangga lainnya dan mulai mengunyah kekuatan pertahanan Zhao Feng dan 3 prajurit lainnya. Sinar cahaya yang mengandung kekuatan api matahari melesat keluar seperti anak panah dari telapak tangan Zhao Feng, dengan agresif menusuk serangga-serangga perak itu. Dang-dang, ketika sinar matahari dari tubuhnya mengenai cangkang serangga perak, suara seperti benturan bergema. Serangga perak itu sama sekali tidak terpengaruh. Mereka terus mengikis lingkaran cahaya di tubuhnya. Di bawah erosi yang disebabkan oleh serangga perak, lingkaran cahayanya tiba-tiba pecah dengan cepat, menyebabkan wajah Zhao Feng langsung pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jubah biru tua dan memakainya. Jubah biru tua itu adalah harta karun rahasia tingkat roh dengan energi yang melonjak dari kelas kayu. Begitu Zhao Feng mengenakan jubah biru tua itu, energi kayu yang kaya mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Setan rotan mati di sekitarnya tampaknya tertarik, berkumpul dan mengembun menjadi baju besi kayu besar di jubah biru tua itu. Untuk mendapatkan cairan asli kehidupan, Zhao Feng telah mengeluarkan harta karun rahasia tingkat rohnya, menutupi seluruh tubuhnya untuk menahan serangan serangga perak itu. Melihat Zhao Feng menggunakan harta karun rahasianya, 3 prajurit langit ketiga dari alam langit tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan harta karun pertahanan rahasia dari cincin penyimpanan mereka untuk membungkus diri mereka sendiri. Namun, meski begitu, mereka berempat tampaknya masih tidak sanggup menahan erosi yang disebabkan oleh serangga. Harta karun rahasia mereka berempat benar-benar tergigit hanya dalam waktu singkat. Jubah biru tua Zhao Feng dan setan rotan yang menutupi jubah itu rusak. Mereka bahkan membuat lubang kecil di jubahnya. Untungnya, ada cahaya matahari yang dimurnikan oleh Zhao Feng di bawah jubahnya. Hanya pertahanan ganda yang bisa mencegah serangga perak itu mengebor ke dalam tubuh. Karena para prajurit memiliki level yang berbeda, jarak mereka dari singgasana teratai kristal tidak konsisten. Para prajurit tingkat atas lainnya dan Zhao Feng perlahan-lahan menyelinap ke singgasana teratai kristal dan bertarung melawan serangga perak yang menakutkan. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah masih berada di luar teratai kristal. Mereka dengan keras melawan ratusan serangga yang mengepung. Namun, mata mereka terus terpaku pada teratai kristal. Para prajurit langit pertama alam langit seperti Kai Yi tetap berada di luar, tidak berani mendekati singgasana teratai kristal, karena mereka takut dengan kawanan serangga tersebut. Di singgasana teratai kristal, setelah serangga muncul, frekuensi kemunculan perkakas berbentuk hati semakin tinggi dan tinggi. Melihat cairan asli kehidupan di dalamnya, para prajurit di sekitar semuanya menunjukkan wajah yang gila. Pada saat ini, seluruh tubuh Xian sekarang berwarna ungu dan ditutupi oleh perisai cahaya gelap di luar dan perisai bintang di dalam. Dia juga perlahan bergerak menuju singgasana teratai kristal. Ratusan serangga kemudian menyerbunya, menggerogoti pertahanannya sementara dia perlahan-lahan menyelam ke dalam teratai.
Hanya dialah prajurit langit pertama alam langit yang masuk ke dalam teratai kristal, bersama dengan para prajurit langit ketiga alam langit lainnya. Dia perlahan-lahan bergerak mendekati Zhao Feng. Semakin dekat dia dengan singgasana teratai kristal, semakin kuat perlawanan yang bisa dia rasakan. Di atas singgasana teratai kristal terdapat lapisan penghalang yang kuat. Selama dia turun ke teratai kristal, penghalang itu pasti akan memengaruhinya. Semakin dekat dia dengan teratai kristal, semakin kuat perlawanan penghalang ini. Energi yang dahsyat meledak dari tubuh Si Yan sementara matanya memerah. Dia memasuki langit kedua alam langit. Dia dengan paksa mendorong penghalang dan dengan cepat datang ke Zhao Feng. Melihat Si Yan dapat datang sedekat ini dengan singgasana teratai kristal hanya dengan basis kultivasi langit pertama alam langit, banyak prajurit di sekitarnya terkejut. Si Yan, kamu juga datang ke sini. Zhao Feng tertawa, hati-hati, kamu memang luar biasa, bahkan Li Yue tidak bisa datang ke sini karena serangga-serangga itu. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya. Hahaha, aku benar-benar tidak salah paham. Bocah, semakin dekat kamu, semakin cepat kamu akan mati. Sebaiknya kamu segera pergi untuk menghindari kematian yang tidak dapat dijelaskan. Prajurit kekar itu menatapnya dingin dan mengejek. Aku yakin kau akan mati sebelum aku, kata Si Yan dengan wajah tenang. Tiba-tiba ia mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah langit dan membenamkan pikirannya di dalamnya. Bisakah kau menghancurkan penghalang yang menyebalkan itu untuk masuk ke singgasana teratai kristal? Ya, tapi aku akan membutuhkan sepertiga dari ki mendalammu. Selain itu, makhluk-makhluk di dalam singgasana teratai kristal itu sangat kuat. Begitu kau masuk ke sana, kau jelas akan tenggelam oleh serangga-serangga itu. Bisakah kau menghadapinya? Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu mendobrak penghalang itu untukku. Baiklah, sebuah sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari bawah kaki Si Yan. Sinar cahaya ini membawa ketajaman yang dapat menembus semua jenis penghalang, dan langsung menghancurkan penghalang di singgasana teratai kristal. Sepertiga dari ki mendalamnya terkuras. Si Yan tidak berani ragu sedikit pun, berubah menjadi sekumpulan cahaya bintang saat menembus singgasana teratai kristal saat penghalang itu retak terbuka. Dia adalah orang pertama yang mendarat di tengah singgasana teratai kristal. Ribuan serangga menyerbu dengan gila-gilaan dan dengan cepat menutupi perisai cahaya gelap hanya dalam waktu singkat. Ki mendalam pada perisai cahaya gelap menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam 3 detik, setengah dari perisai cahaya gelap telah digigit. Bajingan itu sudah masuk ke sana. Apa? Bagaimana bisa? Dengan wilayahnya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Orang ini pasti memiliki harta rahasia yang aneh. Kalau tidak, dia pasti tidak mungkin memasuki tempat itu. Melihat dia menjadi orang pertama yang memasuki singgasana teratai kristal, semua prajurit lainnya berteriak keras dengan wajah tidak percaya. Mata Kai tiba-tiba berbinar, senyum mengembang di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Si Yan memiliki harta rahasia aneh yang dapat meruntuhkan segala macam penghalang. Dalam kabut beracun magnetik gelap, Si Yan telah menggunakannya di sepanjang jalan untuk lolos dari banyak bahaya, membuktikan kemampuannya yang sebenarnya. Melihat Si Yan menjadi orang pertama yang memasuki teratai kristal, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia merasa senang, memperhatikan Si Yan dan menunggu tindakannya selanjutnya. Tidak diketahui mengapa Kai selalu merasa bahwa jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan cairan asli kehidupan, tidak ada satupun prajurit di rawa ini yang dapat menandinginya. Meskipun Si Yan baru saja mencapai langit pertama alam langit, penampilannya di sepanjang jalan telah meyakinkan Kai. Dia selalu merasa bahwa Si Yan dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang biasa. Fakta telah membuktikan bahwa perasaannya tidak salah. Si Yan adalah orang pertama yang jatuh ke tahta teratai kristal. Saat ini, seluruh tubuhnya ditutupi oleh serangga iblis pemakan mayat, dan perisai cahaya gelapnya juga bergetar, seolah-olah akan runtuh dalam waktu singkat. Di singgasana teratai kristal, Si Yan dengan gila-gilaan menuangkan semua ki mendalamnya ke dalam perisai cahaya gelap dan menyuntikkan kekuatan bintang dari roh bela diri bintang ke dalam perisai bintang. Selain itu, ia juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bersiap menghadapi serangga setelah perisai bintang hancur. Sementara itu, matanya dengan cemas mencari perkakas berbentuk hati. Anehnya,
Tiba-tiba, ia tidak lagi melihat perkakas berbentuk hati itu di teratai kristal.